Halo guys, selamat datang kembali di channel Stockaholic ya. Hari ini tanggal 12 Maret ya. Nggak terasa kita sudah hari Jumat lagi dan seperti biasa saya akan membahas analisa IHSG selama seminggu ini dan ya potensi saham apa yang bagus untuk seminggu ke depan. Nah, sebelum memulai masuk ke analisanya, saya ingin mengingatkan juga teman-teman karena saya barusan mengurus nih, yaitu tentang perpajakan ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ngurus perpajakan terutama SPT di mana saham itu juga termasuk salah satu yang harus kita laporkan. Seperti itu. Nah, biasanya di saham itu ada dua hal yang wajib kita laporkan. Yang pertama itu adalah portfolio saham per 31 Desember 2020. Nah, itu kita masukkan di bagian harta atau aset ya. Terus yang kedua itu adalah yang kita laporkan adalah PPh pajak yang 0,1% atas transaksi sell kita selama tahun 2020. Nah, itu juga kita laporkan dan biasanya kalau ada teman-teman dapat dividen juga itu ikut dimasukkan di laporan. Nah, data-data seperti itu teman-teman bisa minta di sekuritasnya teman-teman atau lewat broker ya. Biasanya broker juga bisa kita mintai tolong. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ya ke IHSG. IHSG Jumat ini ditutup cakep sekali ya, naik 1,4%, sekarang ada di level 6358. Nah, setelah seminggu ini cukup menegangkan, dia sempat turun hingga 6160-an ini, terus ternyata rebound. Nah, kenapa kok bisa rebound? Seperti biasa saya akan membahas tentang makroekonomi dulu ya. Rebound IHSG ini ada disebabkan oleh disetujuinya stimulus Amerika oleh Senat ya. Oleh Senat Amerika sana sebesar 1,9 triliun US dollar. Jadi akhirnya paket bantuan ini sudah pasti diberikan dan menurut info itu 14 Maret ini mulai pencairannya. Jadi di hari Minggu ya. 14 Maret itu mulai dicairkan dana bantuan 1,9 triliun. Nah, otomatis biasanya kalau stimulus itu dicairkan, maka market di Amerika sana Dow Jones itu akan bergerak naik. Kenapa? Karena banyak orang yang enggan untuk memegang dolar kan. Mereka pasti mencari alternatif produk investasi supaya mereka nggak pegang dolar. Mereka pegangnya produk investasi. Kenapa kok mereka nggak pegang dolar? Karena mereka juga akan takut kan kalau itu pasti kan US ini ada cetak money lah ya, cetak uang untuk kasih bantuan itu. Nah, kalau jumlahnya itu beredarnya terlalu banyak kan biasanya menurunkan valuasi dari mata uang dolarnya. Seperti itu. Cuman ada satu hal yang harus kita cermati yaitu di ini ya, di US 10 year bond. Nah, ini kalau kita lihat selama ini ya, ternyata bondnya ini setelah sempat turun ya, 1,47%, sekarang tiba-tiba naik lagi. Jadi di atas 1,6 sudahan. Nah, ini juga yang cukup riskan, dimana kalau bondnya tinggi itu sebenarnya nggak bagus untuk market saham. Seperti itu. Nah, nanti kita lihat ya pergerakannya bagaimana pergerakan di hari Senin. Nah, ini jadi yang cukup kita harus perhatikan. Terus bagaimana dengan asing? Asing di hari Jumat ini ternyata keluar ya sebanyak 330 miliar. Kalau kita hitung selama satu minggu, asing ini sudah keluar 1,59 triliun. Jadi ini juga yang membuat kita walaupun ada berita ekonomi, berita yang positif ya dari stimulus, cuman kita juga harus memperhatikan bahwa ternyata bondnya itu naik dan asing ini juga masih keluar ya di IHSG. Jadi kita jangan euforia dengan kenaikan di Jumat ini. Seperti itu. Terus saya akan membahas yang kedua yaitu coal ya. Harga batu bara sudah menyentuh 89. Sudah hampir tembus 90 lagi ya. Harganya. Namun harga saham-saham batu baranya itu belum terlalu naik. Jadi nanti saya akan ada sedikit analisa tentang saham-saham batu bara. Terus kalau kita lihat dari harga emasnya cenderung masih turun ya. Seperti itu. Nah, saya sih memperkirakan kalau misalkan bantuannya cair, harusnya ini emas itu akan rebound naik. Nah, ini ya, stimulus jumbo di Amerika jadi sentimen positif IHSG. Jadi sebenarnya stimulus ini yang sudah diketok palu ini itu memberikan dampak positif untuk bursa Indonesia.
Oke, sekarang saya akan mengecek dari dari pergerakan asing ya. Selama 1 minggu ini asing paling banyak membeli saham apa ya ini ya. Selama seminggu, yang pertama dia paling banyak beli saham Sentra Tama Telekomunikasi. Bentar ya, coba saya cek. Saya nggak pernah main saham ini soalnya. Jadi agak blank. Telekomunikasi. Laporan keuangannya Q3 kemarin hancur, book value 2,6, P/E ratio minus 80, sebelumnya 298. Sebenarnya secara fundamental agak kurang ya. Kita bisa melihat sekilas secara cepat dari book value dan P/E ratio-nya. This product in survey include dial-up, business access, lokan. Oh, ini perusahaan jaringan telekomunikasi. Bla 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 bla. Web hosting. Oh, cuman shareholdernya ini cukup besar ya. 41 tambah 21, 62, 62, 72, 79, 80. Oh, ini berarti barangnya retailnya itu sedikit sekali di Sentra Tama. Kalau saham-saham seperti ini, kalau kita bisa hitung ya, ini kan sekitar 80%-an lebih ya. Berarti retail ini kan dapatnya cuma 10% lebih, nggak terlalu banyak. Ini pergerakannya akan didominasi oleh si bandar. Seperti itu. Coba kita lihat ya. BKJB asing masuk di saham ini ya. Dia top buyer-nya yang jualan MG. Cuman kalau saham-saham seperti ini sih saya agak kurang ya, karena secara fundamental nggak masuk. Terus yang kedua ada Bank Mandiri, terus Kalbe. Nah, Kalbe ini sempat saya bahas di minggu lalu juga, di mana di minggu lalu saya kan memberikan beberapa pilihan saham ya. Nanti akan saya bahas. Terus United Tractor, Telkom, cuman kalau kita lihat di sini nominalnya ini nggak terlalu besar. Jadi masuknya asing ini yang net buy-nya ini nggak terlalu berdampak signifikan, kecuali untuk saham CENT nih ya, Sen ini. Seperti itu sih saya melihatnya. Terus kalau yang jualan 700, ini lumayan besar apa ini? BCA, ternyata Bank BCA ini dijual oleh asing. Nah, teman-teman yang hold BCA yang untuk trading harus hati-hati ya, karena BCA ini kepemilikan terbesarnya itu asing. Jadi kalau asing keluar di BCA ya sebaiknya juga ikut keluar ya. BRI Inco. Inco ini padahal dia hari ini naik ya, tapi ternyata dibuang oleh si asing. Astra, Bank Sinarmas, Antam. Oke, sekarang saya akan mulai masuk ke analisa saham yang sudah saya pilih ya. Nah, di minggu lalu saya kan ada kasih 3 pilihan, yaitu saham Friend, PNLF, dan juga KLBF. Untuk saham Friend ada kenaikan ya, di mana sesudah disetujui right issue di 120, dia seminggu ini ada mengalami, nah ini kenaikannya cukup lumayan lah ya. Dari level 80-an naik sampai ke level 90-an sekarang. Jadi Friend ada kenaikan dan dia akan mengejar di target 120 sesuai harga right issue-nya si Friend. PNLF ya masih sama, dia belum terlalu bergerak. Coba kita lihat secara broker summary-nya PNLF. Ini ya PNLF seminggu dari tanggal 1. Ya, ini masih belum ya. Jadi kalau dia memang belum bergerak naik, masih akan bergerak sideways si PNLF. Minggu ini dia nggak ada akumulasi ataupun distribusi, masih imbang untuk di broker summary-nya ya. RX kaset PNLF. Coba saya lihat untuk PNLF. Ini RX kasetnya apakah foreign? Iya, RX kasetnya foreign, sama-sama foreign. Jadi masih berimbang secara broker summary, netral ya. Terus KLBF ya, KLBF. Bentar, coba kita lihat chartnya dulu. Nah, KLBF, nah ini ya, kemarin kan minggu lalu dia ada golden cross dan dia sudah naik. Sekarang di level 1595. Minggu lalu masih ada di level 1545-an ya. Nah, sekarang ya naiknya belum terlalu banyak sih. Jadi ada potensi nggak untuk naik lagi, masih ada.
Ini masih diakum oleh BKCG. BKCG ini biasanya ini broker asing ya. Kita coba cek. Nah ini BKZPCG ini, asingnya banyak yang masuk di sini. BKZPCG MSYU. Yang keluar CSRXCC, kecil-kecil tapi. Cuma CS sama RX saja yang besar. Kalau yang akumulasi lumayan banyak yang besar, ada 5 broker. Jadi ini masih cukup menarik untuk kita lihat ya. Di saham KLBF, dia trennya masih uptrend ya. Dan ya ini masih uptrend, dia akan berusaha masuk ke level ini ya, 1660-an ini. KLBF masih cukup menarik. Terus di sini saya ada tulis tuh Astra ya, ASII. Nah, kenapa kok saya ada masukkan Astra di sini? Sebentar. Astra ini sebenarnya secara broker asing itu dia lagi dijual ya. Ya ini kita bisa lihat MS, RX, BK. Cuman kan di Indonesia ini ada sentimen yang pajak mobil itu ya. Pajak mobil yang pembebasan sekitar 10% ya. Ada beberapa mobil. Nah, itu sih nggak terlalu banyak pengaruhnya. Cuman yang saya lihat itu nanti ketika stimulus US ini digelontorkan dan bila mata uang rupiah ini benar-benar menguat terhadap dolar, maka Astra itu salah satu yang cukup diuntungkan juga. Karena dia kan ada banyak impornya. Seperti itu. Jadi, dan harganya saya lihat ini untuk perusahaan sekelas Astra kan dia turunnya cukup dalam nih. Dia turun cukup dalam, terus ada bertahan di level segini ya. Nah, habis dia turun, terus di sini dia ada mulai kelihatan ada supportnya, membentuk support. Jadi harga sekarang ini masih harga yang dekat-dekat dengan support. Makanya saya masukkan cukup menarik. Karena kalau dia bisa reboundnya risk berbanding rewardnya itu sangat menarik di saham Astra ini. Ini sudah kelihatan ya supportnya. Kalau ini kejebol lagi baru kita harus hati-hati untuk pegang barang ini. Seperti itu. Terus saya akan membahas juga ini ya Adaro dan PTBA, di mana ini adalah saham-saham emiten coal ya. Coalnya seperti tadi saya sudah contohkan ya. Harga coal sudah 89, sudah mau 90. Cuman harga sahamnya masih belum bergejolak. Nah, ini kita bisa melihat ya, di mana Adaro ya dia ada kenaikan lah. Cuman kenaikannya belum terlalu signifikan. Jadi saya di hari Jumat ini average lagi ya. Saya ada average up di hari Jumat ini. Karena saya melihat sebenarnya ada potensi yang cukup besar di saham Adaro maupun di PTBA. Nah, ini ya. Secara asing itu dia lagi sebentar. Adaro. Nah, foreignnya juga masuk lumayan banyak ya. Ada BK dan AK. Ini masuk 40 miliar dan 25 M. CS kecil lah 9 M. Yang jualan CG 34 M. Jadi si asing ini mulai mengkolek saham Adaro. Ya, ini yang jualannya adalah CG, YU, CP, terus retail ya, YPPD. Seperti itu. Nah, jadi saya melihat kenaikan harga batu bara sudah cukup signifikan, tapi sahamnya ini kok belum bergerak naik. Nah, saham Adaro ini juga ada di rentang masih dekat-dekat dengan supportnya ya. Jadi risk rewardnya ini cukup menarik. Kalau dia berhasil break untuk naik, maka dia akan mengejar ini ya range 1255-an ini untuk resisten yang pertamanya dia. Terus untuk PTBA ini sebenarnya dia sudah agak di atas supportnya. Nah ini ya, ini supportnya kan di sini 2400-an. Sekarang dia sudah di 2700. Jadi mengapa kok saya pilih Adaro? Ya karena dia yang lebih dekat dengan supportnya dan asingnya juga masuk. Coba kita lihat asing di PTBA ya. Di PTBA asingnya juga ada pembelian ya, ini BK juga sama JP Morgan ya. AK, CC, BK dan AK. Sama berarti BK dan AK ini dua-dua sama-sama beli Adaro dan PTBA. Yang jualan cuma RX. Jadi asing mulai masuk ke saham-saham batubara di Indonesia. Seperti itu kita bisa ambil kesimpulannya. Nah teman-teman terserah mau pilih yang mana antara Adaro dan PTBA. PTBA juga ada sentimen positif dari pembagian dividen ya nantinya.
Oke, terus sekarang saya akan masuk ke saham-saham Antam, Inco, ini saham-saham nikel ya yang berbasis nikel. Di mana saham Antam akhirnya hari ini naik cukup cukup kencang, yaitu di 8,5% di closing 2420 ya. Kalau kita lihat secara chartnya, dia sempat turun ini nggak berhenti-berhenti ya, si Antam. Nah ini ya, dia turun dari 2900 terus di level ini. Terus di level ini mulai kelihatan ada supportnya perlawanan ya. Terus dia berhasil naik sekarang di 2400. Nah, Antam ini walaupun perusahaannya ini kan banyak orang-orang tuh yang spekulasi di nikel kan. Oh, harga nikel dunia naik segala macam makanya beli Antam. Cuman yang mendominasi secara keuangannya Antam ini masih dari sektor emasnya. Penjualan emas ya. Nah, saya perkirakan coba saya cek ya. Untuk laporan keuangannya Antam itu kemungkinan akan bagus nanti di laporan keuangan tahunannya. Bentar, coba kita cek apakah sudah keluar ini. Ini kalau teman-teman mau ngecek laporan keuangan, masuk idx.co.id, terus milih perusahaan tercatat, milih laporan keuangan dan tahunannya. Nah, ini 2020 tahunan. Belum keluar ya. Nah, ini saya perkirakan sih Antam laporan keuangan tahunnya itu akan bagus. Sebelumnya kan dia ini ya. Positif 835 M ya. Kemungkinan dia akan bisa tembus 1 triliun lebih. Kalau melihat performa dari si Antam. Seperti itu. Nah, ini juga dekat-dekat dengan keluarnya laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan ini juga bisa menjadi sentimen positif kalau bagus untuk pergerakan sahamnya. Inco ini ada dibuang oleh asing. Jadi tadi sempat kenaikannya tinggi sekali 4820, tapi ternyata dimanfaatkan oleh si foreign untuk berjualan ya. Akhirnya long short deh si Inco ini. Nah ini ya. Jadi yang foreign ini jualan nih gede-gede ya. AK 68M, MS 53, BK 14,9. Wah, parah ini. Jadi foreignnya ini malah sell off di saham Inco. Jadi mungkin antara Inco dan Antam saya akan jauh lebih prefer ke si Antam ini. Nah, jadi dari Jumat ini foreignnya jualan cukup banyak. Seperti itu. Coba kita lihat sebentar ya. Distribusi besar ya. Nah, ini ya. Top bayarnya PD lagi. Nah, ini ya grafik biru ini kan foreign flow. Birunya ini jerojok turun seperti ini. Jadi cukup mengkhawatirkan si Inco ini. Terus, nah kalau misalkan stimulus itu cair kan, biasanya rupiah itu akan cenderung menguat ya. Salah satu yang diuntungkan juga itu adalah GJTL. Nah ini sahamnya Pak Lo Keng Hong ya. Nah ini saya juga melihat akan cukup menarik saham saham BAN ini. Nah, Gajah Tunggal ini dia habis Golden Cross MA5 ke-20-nya, tapi dia masih belum benar-benar naik ya. Jadi 2 hari ini ada mengalami penurunan. Cuman saya melihat ini juga cukup menarik. Saham ini teman-teman mungkin bisa patut cermati. Ya kita lihatlah bagaimana pergerakan rupiah. Semoga rupiah benar-benar akan menguat ya. Seperti itu. Dia akan berusaha menjebol ini dulu ya, 900 ini level 900 berapa nih? 920. Akan berusaha menjebol ke 920-nya terlebih dahulu. Kalau dia berhasil menjebol ini, dia akan menembus ke angka yang ini atasnya 960 terus 1020. Dan dia akan membentuk new high. Seperti itu. Kalau temannya dia Goodyear itu sudah naik. Oh ini ya, dia sempat naik AR, terus ARB. Nah di hari Jumat ini sempat naik, terus dibanding lagi, dipakai untuk distribusi. Jadi kalau ini saya lihat itu lebih liar ya pergerakannya. Cuman kalau GJTL ini lebih lebih stabil lah untuk pergerakannya. Jadi saya lebih prefer ke saham yang GJTL ini. Terus Aisyah. Nah Aisyah ini saya juga melihat nanti Q4. Coba saya cek Q4-nya udah keluar belum? Aisyah belum keluar juga laporan tahunannya. Q4 Aisyah ini saya juga cukup optimis akan lebih baik ya, akan lebih baik lagi. Nah kalau kita lihat pergerakan
Nah, dia kan masih minus ya. Wajar karena dia akan tersandung kasus, terus manajemennya diambil alih oleh ini FIS, PT apa ini? Pangan Sejahtera. Nah, ini Pangan Sejahtera ini loh, FKS ini loh, Vikasa kalau nggak salah namanya. Ini yang punya FIS, kode sahamnya FISH. Lah ini mengambil alih Aisa. Seperti itu. Bentar, kok Pangan Sejahtera ya? Aisa FIS Vikasa. Bla 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 bla. Pemegang bentar. PT Pangan Sejahtera. Ya, setahu saya ini loh, FKS Group ini menjadi pemegang saham 3 pilar. PT Pangan Sejahtera pemegang saham. Oh iya iya, jadi FKS ini menyuntik itu modal lewat PT Pangan Sejahtera. Sama, berarti Vikasa ini tetepan sama kok. Nah, kalau misalkan ini laporan keuangannya bagus, maka akan menjadi sentimen positif juga untuk si Neng Aisa ini. Kita lihat sekilas secara chartnya, dia masih ini ya, sempat turun lumayan tajam ya dari level 400 lebih ambles sampai level 200 sekian ini, terus dia naik lagi. Naik terus sempat turun lagi. Nah, ini ya. Dia harus bisa ngebreak di 330 ini kalau mau jadi uptrend lagi. Nah, semoga ya nanti laporan keuangannya benar-benar sesuai prediksi saya. Jadi tadi ada apa aja? Antam itu yang saya prediksikan tembus 1 triliun ya. Terus yang Aisa ini aku bilang juga akan jauh lebih baik laporan keuangan tahunannya dibandingkan yang Q3 ini. Terus ada saham apa lagi yang menarik? Itu ada RALS ya. Nah, ini RALS ini lagi sedang uptrend ya. Dia habis dia ini golden cross semua dan ada akumulasi besar-besaran oleh ZP YU DX. Nah, ini sejak tanggal 8 ya. RALS coba kita cek di sini. Ini apakah foreign? Oh, bukan foreign. Jadi ini lokal semua ya. ZPYU. Nah, terus yang jualan DRBK. Nah, sebenarnya secara sektoral dia memang masih kurang begitu bagus karena dia kan retail lah. Nah, sekarang Covid kan juga masih belum selesai. Terus Q3-nya kemarin juga masih minus. Tapi ini saya melihat punya ketahanan yang cukup bagus di mana kasnya ini itu 2,1 triliun ya. Jadi ini perusahaan yang sangat kuat. Sangat kuat ya di tengah pandemi ini ya, kalau saya bisa bilang pasti masih bisa bertahan lah dengan posisi keuangan yang seperti ini. Nah, kalau untuk tradingnya saya melihat ini ada potensi yang bagus juga karena dia kan sudah menembus ya 5 MA5-nya menembus 20 dan 60 dan dia sedang ada di sini. Kalau dia berhasil jebol, katakanlah dia berhasil menjebol lagi di level 860 ini, maka dia akan melanjutkan uptrend, akan menjebol lagi ke 980 seperti itu. Dan ini ada ada proses akumulasi ya dari sekuritas ini ZP dan YU. Jadi saya melihat cukup menarik saham dari Ramayana ini. Terus kok jadi Chen. Terakhir itu BWPT. Nah, BWPT ini ada sentimen dari CPO ya. BWPT. Nah, dia di hari Jumat ini jebol semua 52060-nya ya, MA-nya. Dia naik kenceng sekali dengan volume yang tinggi. Ini teman-teman bisa melihat ya. Ini bar volume ya. Jadi dia naik didukung dengan volume itu biasanya itu bagus. Seperti itu. Kita lihat ya apakah dia akan mampu bertahan dan melanjutkan penguatan minimal akan dia harus bisa menjebol 146 ini untuk bisa mau lanjut naik dan menjebol 166 berikutnya di BWPT. Coba kita lihat CPO price chart. CPO
Nah, ini ya, karena harga CPO-nya ini naik kenceng ya. Dia grafiknya seperti ini. Jadi ini akan berimbas positif untuk saham-saham dengan dari emiten CPO. Nah, saya melihat itu BBPT ini salah satu yang cukup menarik. Kan ada banyak, ada AALI, ada LSIP, ada DSNG, seperti itu. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Nah, semoga teman-teman dapat terbantu. Jadi saya ada beberapa pilihan saham yang mungkin agak cukup banyak kali ini ya. Ada GJTL, ada AISA, RALS, BWPT. Kalau yang kemarin ini terus di batubara juga ada Adaro atau PTBA. Terus yang kemarin ini masih Friend ya. Friend ini juga masih kita lihat apakah on track menuju ke 120 harga right issue-nya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, boleh di-subscribe, like, komen, dan juga share ya. Dan juga misalkan ada teman-teman yang mau bertanya-tanya, jangan lupa tinggal ketik aja di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak untuk para subscriber yang setia menonton video-video saya. Semoga teman-teman sehat selalu, selamat berakhir pekan, dan cuan selalu. Oke, see you guys.